Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini video pertama perdana dengan tampilan seadanya ya, Bang Dewa ya. Iya benar. Ya, Ya, udah silakan. udah bukan behind the scan lagi. Jadi udah Ngopi bang. di kopian. Kayak orang sakit gue pakai jaket anjing. Ya kan emang lagi musim pancaroba. Pancasila. Pancasila itu mah beda lah. Oh, beda ya. Beda. Menurut Apa? menurut lo Pancasila itu udah lima-limanya diterapkan belum sih di Indonesia? Mana ada? Belum lah. Semuanya belum. Nah, sekarang gini, kayak yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Jatuhnya kayak apa ya? Kalau dibilang beragama, beradab. Ya sekarang masyarakat Indonesia aja kayak gimana ya kalau mengenal agama? Kalau menurut gue di sila pertama itu kan ya ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi kan negara itu menjamin setiap warganya bebas beragama, memilih untuk memilih agamanya, ya kan. Terus negara juga kan menjamin untuk apa sih? Gimana ya kalau misalkan udah dibolehkan memilih agamanya ya kan, kepercayaannya lah katanya. Negara itu kan harusnya gimana ya? Melindungi hak-haknya gitu, hak-haknya dia dalam ibaratnya dia beribadahnya. Nah, gitu kan. Contohnya kayak pembangunan gereja atau pembangunan masjid kan kadang banyak ini ya kontroversi ya. Kontroversi dalam arti kata di saat taruhlah kayak kampung gue sendiri di Cilegon yang bangun gereja ditolak sama warga. Iya maksudnya kayak gitu bang. Jadi kata salah satu kepercayaannya di suatu wilayah dia minoritas jadi susah daripada mayoritas. Nah jadi dia untuk kayak buat beribadah, membangun tempat ibadahnya pun kayak sulit gitu. Maksudnya kayak dikekang. Iya. Padahal kan apa namanya dengan dibangunnya gereja emang ngaruh kalau bakal jadi murtad? Enggak juga kan? Enggak ngaruh kan. Dalam kata kan dalam Islam pun ada ayat yang gimana ya kalau dibilang lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Iya. Kan begitu. Terus kenapa mau dibangun gereja? Tidak boleh. Iya. Dalam arti kata kan oke, itu kepercayaan mereka, kepercayaannya dia gitu. Iya. Ya udah, kita cukup ibaratnya apa namanya albuminanasnya aja, ya kan gitu. Dalam arti kata ya udah sama manusia. Ini kan yang kita bahas kan Pancasila nih. Berarti kan secara nggak langsung negara belum bisa menjamin ini ya, apa namanya? Apa sih? Yang kata lu tadi hak buat beribadah. Iya, hak dalam arti hak dari masyarakatnya untuk memilih kepercayaannya gitu. Sebenarnya negara mah udah membolehkan lu mau beragama apapun, cuman yang kita bahas ini kan ketika masyarakat ingin membangun rumah ibadah ya kan, kenapa negara ibaratnya ada penolakan nih, harusnya kan itu jatuhnya udah tugas negara ya kan, yang harus meluruskan supaya tetap lanjut nih pembangunan ya kan. Kalau gitu kan. Iya, jadi jangan sampai minoritas malah jadi kayak teraniaya, nggak bisa bangun rumah ibadah. Jadi secara nggak langsung kan sila pertama tuh kayak setengah-setengah belum terwujud gitu ya. Terwujud maksudnya gitu. Iya. Jadi kayak sila pertama gitu. Jatuhnya terus kayak sila kedua. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Sila yang keadilan itu pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang beradab. Menurut lu udah beradab belum? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab ya. Kalau jauh sekali kan. Enggak lah.
Kalau orang Indonesia mah kemanusiaannya besar, Wak. Adil dan beradab. Nah, kalau konteks adil ini, konteks adil ini nih jatuhnya gimana ya? Ya kan? Adil itu adil kayak gimana dulu Ya. kan? Jadi kayak adil itu mungkin kayak antara kalau kita ngebahasnya kayak membahas ke ini apa namanya? Kalau dibilang ya materinya misalkan. Coba pinjam HP udah. Gimana? Apa iya? Kayak sekarang kan di Indonesia kan kayak ada bansos. Bener kan? Emang jatuhnya ke situ ya? Ya. Keadilan. Kalau emang dibikin keadilan, kalau itu mah jatuhnya keadilan sosial lah. keadilan Sosial itu ke berapa? ketiga. Keadilan sosial itu terakhir. Nah, sama ya? Iya ya. Nah, berarti kan kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan di sini gimana ya? Nggak ada yang merasa terjajah, Wak. Nggak ada yang merasa terjajah etnis satu dengan etnis lainnya. Iya, jadi di mata negara tuh mau lu etnis apapun sama. Itu mungkin ya. Nah, yang ketiga apa kan? Yang ketiga persatuan Indonesia. Nah, itu aja banyak perpecahan sekarang di Indonesia. Contohnya kayak di Aceh dulu kan. Aceh udah enggak. Sekarang di Papua yang masih bergejolak. Gerakan Papua Merdeka itu. Menurut lu sendiri itu OPM itu terjadi karena apa? Apa kalau dibilangnya? Entah kurangnya perhatian dari negara kita ke dari pusat gitu. yang maksudnya wilayah pusat tuh kayak kurang merhatiin ke daerah-daerah yang terpencil. Sebenarnya gini ya, Papua kan jauh banget ya. Iya. Jangankan Papua, Banten aja yang nempel sama Jawa Barat ya, yang nempel sama Jakarta gitu. Lu lihat kondisinya kayak gimana? Jadi kayak ada perbedaan gitu kan? Enggak usah jauh-jauh ke Papua. Daerah yang cuman berapa ratus meter dari ibu kota aja masih kayak gitu. Gimana Papua? Yang ibaratnya kalau katanya lagunya Darso mah apa? Melewati gunung, melewati laut. Iya. Yang ini lagunya Darso. Wah, nggak hafal Goco. Ya apalagi yang jauh di sana. Nah, iya betul. Jadi gitu lah. Jadi sebenarnya gimana ya? Kalau gue sih ngeliat KKB itu kayak diperalat. Mereka tuh kayak diperalat mungkin ya. Sama atau apa ada salah seorang yang kayak jadi provokasi, ngerti juga. Penulisan kita nggak usah bahas itu, sensitif. Nah yang keempat apa tuh? Ya gue lupa, gue Pancasila parah gue. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam penguasaan perwakilan. Maksudnya apa tuh? Gimana sih lu? Nah, itu berarti ini ya, kalau dibilang kayak musyawarah gitu ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut lu wakil rakyat kita gimana? Udah mencerminkan Pancasila. Aduh. Gimana ya kalau jadi kita dikasih sama negara ya kan, apa sih, untuk mewakili kita gitu ya di legislatif. Jadi untuk mengkontrol apa ya, eksekutif ya kan, pemerintah. Harusnya kan mewakili kita ya. Iya, mungkin dalam arti kata inspirasi apa ya, atau ada masukan apa yang dari masyarakat yang entah dari daerah, entah dari. Nah masalahnya
lu milih mereka itu kenal apa enggak? Itu apa ada something memilih Nah, mereka? itu kalau misalkan ada something ya kan, misal Bisa ya. misal Kang Ade Nah, ya nyalek nih, nyalon nyalon lah dia nyalon lah supaya gitu. dipilih ngasih sesuatu ke lu ya kan, keluar modal gede kan, Iya. keluar duit banyak kan, berarti dia mewakili kita apa mewakili duit dia? Mau dibilang gimana ya? Mewakili duit dia lah. Iya lah. Lah orang Dia terpilihnya karena duit, karena bukan karena rakyat ya kan. bukan karena kinerjanya, bukan karena apa namanya. Kinerjanya gimana kan dia dipilih belum kerja, Cuk. Iya, maksudnya kan otomatis dia calon itu masyarakat itu harusnya udah bisa, kalau masyarakatnya mengenal gitu ya. Ketika dia naik calon, mengenal gimana dia bekerja, mungkin bisa dibilang kedekatannya ya, karena gue tahu nih kalau dia naik, kinerja dia waktu dia kerja. Kerja di mana Iya, maksudnya? maksudnya kayak dia saat Emang semua orang tahu dia kerja di mana? bukannya gitu, maksudnya kayak kinerja kayak lagi bermasyarakat, bener nggak? Kelihatan dong, maksudnya kayak apa namanya, interaksi dia sama sekitarnya Waktu kampanye apa waktu sehari-hari? waktu sehari-hari. Waktu sehari-hari berarti kan lingkungan dia aja yang tahu Ini dekat, kan gitu. gimana. Bener nggak sih? Gitu, maksudnya Lah, kalau misalkan kampung sebelah, gue belum tentu kenal lah, Cuk. lah, Ya kan lingkungan sekitar dia aja yang kenal. Gue mana tahu kan. Seandainya yang nyalon orang kampung gue, berarti kan kampungan gue doang yang kenal. Gimana cara nilainya? berarti kita juga kalau kayak milih-milih itu Iya kan ngomong ada namanya masa kampanye. Dia itu berkampanye tuh, apa sih namanya? apa? Ya kampanye. Iya, Nunjukin visi kampanye, misi dia visi ya kan. misinya, ya kan? Iya, visi misi dia kan Kalau visi misi kan jatuhnya kayak, kan lu punya tujuan seperti ini, bisa dibilang kayak sebuah tujuan gitu kan, maksudnya sebuah sebuah ide tujuannya dia gitu kan, kampanye itu. enggak kan kata lu kan kita milih kan harus ngelihat dari kinerja dia Iya. kan. Ya kan? Iya. Kita ngenilai kinerja dianya dari mana, sedangkan kita nggak kenal. Nah, berarti kan di waktu kampanye itu dia mengenalkan diri, ya nggak? Ya kan? Nih gua Ade nih gitu. Gua pengen ngewakilin lu nih jadi wakil rakyat. Visi misi gua nih ini nih gitu ya kan. Nah, harusnya kan di situ ya. Cuman kan orang kita kan nggak peduli politik, cuman secara nggak langsung kita di kehidupan kita itu ya efeknya ada, dampaknya ada, cuman kita nggak mau peduli. Taunya kita nyalahin wakil rakyat, pemerintah ya kan. Sedangkan itu pilihan lu sendiri ya kan. Ya bener yang bilang pemimpin lu itu mencerminkan lu nya sendiri kan gitu. Tapi lu kemarin pemilihan milih wakil rakyat. Iya. Gua aja nggak pernah ikut sama ada orang kampanye mana peduli. Ya itulah. Jadi ya gimana ya? Dari situ aja kita udah jadi belum bisa ya. Sila keempat belum bisa. 1, 2, 3. Iya. Baru tuh keadilan sosial tuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa tuh? Ya itu tadi gue bilang kayak bansos. Kan udah efektif, benar-benar ke yang membutuhkan kan. Sebenarnya sih harusnya lu ngomongnya jangan ngebahas bansos. Udah tepat sasaran apa belum. Jadi gimana ya? Ya itulah salah satu contohnya tuh pemerataan ya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah jadi ada beberapa ini ya, gimana sih kalau kayak pendidikan di Jakarta atau Jabodetabek lah, sama pendidikan di daerah, ya kan? Apakah fasilitasnya sama? Enggak kan?
Jauh kan. Jauh banget. Yang sekolahnya roboh ya kan. Segala macam. Terus ya Ada salah satunya di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya fasilitas kesehatan ya kan. Harusnya kan memang negara itu menjamin kan seharusnya. Cuman kan tahu sendiri BPJS kayak gimana pelayanannya, ya kan? Harusnya kan oke pemerintah udah ngasih nih BPJS, tapi pemerintah bisa ngontrol nggak gitu? Ibaratnya untuk masyarakat itu pelayanannya seperti apa gitu kan? Oke, maksudnya kenapa gua ngebahasnya ke bansos atau dana sosial gitu kan? Karena dari pusat pun jatuhnya dari pemerintah pusat pun untuk pemerataan seperti itu aja nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu yang ekonominya dibilang kita lihatnya kayak menengah ke atas itu kok dia masih memang masih ya. Cuman kalau gue sih lebih setuju untuk dana sosial itu ya dialihkan ke pendidikan sama kesehatan, Cok. Ya kan? Memang sih rata-rata negara maju itu pendapatannya dulu besar, baru pendidikannya maju ya kan. Cuman kan bisa aja kan dari pendidikannya dulu, baru bisa bikin negara maju. Jadi SDM-nya ditingkatkan dulu buat bisa bersaing gitu kan. Itu jadi kan pendidikannya kita aja kayak gitu, Cuk. Gitu. Belum rata ya kan. Pemerataan. Jadi kan secara nggak langsung keadilan sosial itu belum juga, terlaksana iya. kalau begitu. Gitu. Ya. Kita ngebahas Papua, di Banten sama Jawa Barat aja masih kayak gitu ya kan. Ya. Orang mau sekolah, sekolahnya rubuh. Sekalinya sekolahnya ada, aksesnya jauh. Jalan tuh di sawah aja. Lu pernah ngeliat nggak yang di Jawa Barat, Sukabumi apa mana yang harus ngelewatin jembatan tali doang kayak gitu? Ada nyebrang sungai. nyebrang sungai kayak gitu kan. Gila kan. Aksesnya itu provinsinya nempel, Cuk, sama DKI. Iya kan? Jawa Barat sama DKI nempel. Itu aja masih kayak gitu. Apalagi lu ngebahas Papua, jauh banget. Ya walaupun jauh emang harusnya rata. Mau dekat mau jauh harusnya rata. Aksesnya, fasilitasnya. Nah, iya situ. Jadi dibilang kayak nantinya nggak ada kecemburuan. Iya, adil. Secara sosial adil gitu ya. Gimana orang minat baca kita aja parah sih. Dari orangnya sendiri kayak nggak peduli. Menurut lu belum bisa ya? Maksudnya Pancasila itu belum benar-benar diterapkan ya? Belum terlaksana lah katanya. Mungkin sebagian kecil itu udah, tapi belum 100% kita sampai ke. Ya tapi kan sebagian udah ya, alhamdulillah. Itu udah alhamdulillah. Karena kita belum benar-benar, taruhlah pakai persentase itu belum benar sampai 100% buat sebenarnya kan ngadep situ. Kalau nilai 1 sampai 100 gitu mungkin kita sudah 60% kali ya, lah. 60 kali ya udah ngadep situ ya. Iya. Anggaplah passing grade 80 gitu atau 90 ya. Iya. Jadi ya kita sebentar lagi ya. Iya. Ya semoga aja Indonesia emas 2045 itu nggak jadi blunder ya.
bukan Amin, iya amin, amin. gitu kan. Semoga Semoga terlaksana. benar-benar terlaksana, Soalnya gini cu, capai gitu kan. yang disebut Indonesia Emas itu kan kita kalau bahasa umumnya di situ tuh kan kita apa ya, mempunyai bonus demografi ya. Jadi Iya. usia produktif itu lebih banyak kan Banyak. jumlahnya. Nah, kita mikir aja cu, seandainya usia produktif lebih banyak, cuman pada nganggur, malah jadi blunder kan. Nah, itu dia. Bukan Indonesia Emas malah. Yang kita harapkan kan dengan lebih banyaknya usia produktif itu kan perputaran ekonomi kita lebih meningkat. meningkat Iya, kan. maksudnya Makanya ada peningkatan. ditargetkan 2045 itu menjadi Indonesia Emas kan, tujuan ini kan sebenarnya di situ kan. Cuman kalau seandainya kondisi kita nggak berubah-berubah masih seperti ini aja, malah jadi takutnya malah jadi blunder, Cuk. Iya. Jadi Orang apa namanya? Usia kerjanya banyak tapi lapangan kerjanya nggak nggak ada. ada. Itu yang ditakutkan kan. Di usia produktifnya kita banyak, tapi tidak menghasilkan produktivitas apa-apa gitu Nah, kan. Sedangkan usia yang udah nggak produktif, ya dia bisa apa? Udah nggak bisa nah apa-apa jatuhnya juga gitu. bukan jadi Indonesia Emas, Cuk, malah jadi Indonesia kan sama-sama kuning ya. Iya bener. Iya, iya. Itu yang kita takutin. Ya semoga aja nggak terjadi lah. Semoga aja benar-benar Indonesia Terus Emas. capai target. Ya, mungkin memang minat baca kita nomor 2 dari bawah ya. Ya semoga aja itu nilai apa ya? Karena sekarang gini Cuk, untuk literasi membaca kita itu bergeser ke audiovisual. Jadi orang dulu baca, sekarang lebih ke nonton YouTube. Betul. Iya kan? Ya semoga aja ya. Ibaratnya walaupun ya penilaiannya seperti itu, tapi orang-orangnya tetap cerdas lah. Ya semoga aja. Ya semoga aja itu kan apa namanya? Itu kan penilaian minat baca ya kan. Ya barangkali sudah bergeser ke audiovisual kan gitu. Karena kan mungkin anak-anak muda yang sekarang juga kan datanya kayak ke teknologi kan sekarang peningkatan juga Nah, kan. iya. Jadi ya sama aja lah. jangan- Mungkin kayak membaca cuman melalui video kan gitu. Jadi kayak mungkin pas di zaman kita membaca itu ya harus di buku gitu kan. Nah, sekarang kan karena kemajuan teknologi kan Iya. bisa lebih dipermudah lah dia Cuman belajar dari. memang iya sih cu, bergeser ke audiovisual ya. Iya kalau yang nontonnya kayak gitu. Benar-benar. Kalau yang nontonnya joget-joget doang. Sekarang kan soalnya juga jadi kayak banyak media sosial yang jatuhnya oke lah kemajuan teknologi gitu kan. Kemajuan teknologi buat SDM sekarang kan. Cuman ketika kemajuan teknologinya ini digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan sumber daya manusianya yang berkualitas, itu akan lebih baik, gitu, lebih maju. Dengan cara apa? Emang lu bisa ngejamin? Ya maksudnya kan kayak banyak kan sekarang kayak perpustakaan Wikipedia itu kan sebenarnya buat ngebaca itu kan ada kan di. Emang lu pernah ngelihat anak muda sekarang buka Wikipedia? Ya, kalau nggak TikTok, makanya kan gue bilang ketika apa kemajuan teknologi itu digunakannya dengan baik, otomatis peningkatan sumber daya manusianya juga lebih baik. Tapi kalau ya sekarang kalau kata gua ya pemanfaatan teknologi itu dari sumber daya manusianya dulu, Cuk. Jadi kalau sumber daya manusianya udah bagus, pasti memanfaatkan teknologi juga bagus lah. Kenyataannya sekarang cuman buat joget-joget. Nah, berarti kan kualitas SDM kita kurang. Lah, gimana lu mau belajar dari teknologi? Sulit. Bener sih ya. Enggak, gue mikirnya soal kayak gitu. Ketika kemajuan teknologinya itu digunakannya. Kalau kata gue kecepatan. Karena apa? Ya itu, kontrolnya sendiri kan belum ada. SDM kita masih belum siap. Jadi, cuman teknologinya udah terlalu cepat. Jadi yang harusnya teknologi itu bermanfaat, malah jatuhnya malah blunder. Karena kitanya belum siap.
Apa karena dari pas masa kecilnya udah disuguhin teknologi yang begitu doang kali ya? Sebenarnya sih enggak nih, ya. Gini ya, orang Indonesia itu nggak kekurangan makan, tapi kenapa banyak yang gizi buruk? Kenapa yang banyak yang stunting? Menurut lu kenapa? Ya nggak bisa. Kan karena pengetahuan orang tuanya, cuy. Nih, lu misalkan punya duit gocap, ya, Iya. duit gocap. Lu bisa ngebeliin anak lu makan ya kan, tapi lu nggak tahu makanan apa yang harus lu beliin buat anak lu. Yang harusnya makanan yang bergizi buat dia, yang bisa ya kayak mainan atau apa yang bisa buat merangsang pertumbuhan otak dia, malah lu beliin permen, ya kan? Iya. Ya itu, berarti kan dari ya kita harus memutus mata rantai ya, mata rantai itu ya. Jadi kalau itu muter terus, ya begitu nggak bakalan aja. selesai. Nggak bakalan kelar. Kalau seandainya nanti kebijakan makan siang gratis itu terlaksana, mungkin semua orang seneng ya. Iyalah, dapat makan gratis, ya kan? Orang tuanya juga ya anak gue dapat makanan yang terjamin gitu harusnya ya, harusnya terjamin ya. Cuman kan kalau biayanya itu diambil dari biaya pendidikan mah sama aja bodong, iya. Yang harusnya ya gitulah. Ya. Kalau misalkan di luar biaya pendidikan mungkin worth it sih ya. Jadi anggaran pendidikan nggak dikurangi, gitu tapi kan, tapi dapat makan siang gitu. Jadi kan nilai plus ya. Cuman kalau misalkan dipotong anggarannya diambil dari biaya pendidikan juga ya sama aja. Jadi dilema. Ngurangin biaya pendidikan buat bisa makan tapi lo nggak bisa sekolah, bagaimana? Ya udahlah, sampai sini aja dulu. Oke, saya Ahmad Dewa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.